Oh iya, oke Mbak Rusdi, mungkin bisa dijelaskan tadi hasil sidang dengan agenda saksi dari pihak PW ini sendiri seperti apa sih kalau melihat? Ya, jadi tadi yang seperti sudah kita saksikan bersama tentunya tadi itu adalah rangkaian suatu acara yang dilakukan dalam suatu persidangan yang mana memasuki masa namanya pemeriksaan saksi. Tentunya pemeriksaan saksi yang dilakukan di dalam ruang persidangan tadi untuk memperkuat kembali argumen-argumen yang ada di dalam gugatan kami. Salah satunya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reski, terkait tidak bertanggung jawabnya dia terhadap anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita, yang mana anak itu kami menduga keras bahwa itu adalah anak kecil daripada hubungan Reski dengan Weni. Nah, jadi tadi kan sudah dapat digambarkan bahwa memang saksi-saksi yang kami hadirkan sudah mengkonfirmasi bahwa sejak si Keke itu dilahirkan sampai dengan saat ini memang tidak ada campur tangan dan bantuan yang dilakukan oleh Keke yang itu menjadi kebutuhan dan hak anak. Artinya dari sisi perhatian, dari sisi tanggung jawab kehidupan, dari sisi yang lain-lain yang itu menjadi suatu kebutuhan manusia itu tidak pernah dipenuhi. Artinya kami melihat bahwa ini juga merupakan suatu tonggak bahwa semoga pembuktian ini bisa dijadikan suatu pegangan sehingga hakim dapat mempunyai keyakinan yang penuh bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rizky itu dapat dibuktikan. Mungkin menurut untuk saksi yang dihadirkan saat ini mungkin sudah mungkin lebih ada titik terang atau menguatkan kan? Ya, kami berharap tentunya ini harus menjadi suatu hal yang positif bagi persoalan ini, bisa menjawab semua keraguan-keraguan terhadap apa yang ada di luar sana, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu hal yang benar sehingga kami berani untuk membuktikannya. Nah, kami juga berharap tentunya di sisi lain apabila semua proses yang sudah kami lakukan ini, saudara Rizky juga harus berani, ya, harus berani tampil, harus berani membuktikan. Jangan hanya berupaya untuk melemahkan semua upaya kami, tapi di sisi lain dia malah bersembunyi di tempat yang lain. Itu juga bukan hal yang baik saya pikir. Oke, Bang, dari dua saksi ini ada salah satu saksi yang Budiwati tidak diberikan sumpah secara Al-Quran. Kenapa pertimbangannya? Karena Ya, ada artinya dasar iya. dari KWN itu gimana? Pertama, apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau tidak? Bagi kami itu masih perdebatan. Ya, artinya apapun itu langkah yang diambil, kami kan tetap masih bisa menguji apapun itu. Memang betul tadi si Ibu Dewi itu tidak bisa diangkat disumpah, tapi menurut kami itu juga tidak menjadi halangan. Sebab disumpah atau tidak disumpahnya itu, walaupun tidak disumpah, apabila dia berkaitan ceritanya persis seperti sama orang yang sudah disumpah, maka kekuatan pembuktian dia juga akan sama dengan seperti orang yang disumpah. Lain halnya kalau umpamanya Bu Dewi ini tidak bisa disumpah, ini tidak bisa disumpah, maka kami harus hati-hati. Atau Bu Dewi ini tidak disumpah, ini disumpah, tapi cerita Bu Dewi ke utara, cerita ini ke selatan, ya keterangan ibu ini juga tidak akan dapat dipertimbangkan. Bagi kami nggak ada masalah. Tidak ada masalah, karena kami juga bukan hanya saksi satu-satunya itu Bu Dewi, tapi kami juga masih punya saksi lain. Jadi mungkin bisa sedikit cerita semua yang terjadi memang pada dasarnya Bu Dewi mengetahui itu semua dengan sesuai dengan keterangan tadi Bu Dewi di dalam sidang. Insya Allah saya mengetahui. Ya. Begitu tahu anaknya punya hubungan dengan Bu Dewi. Ya. Bu Dewi sempat merasa sebagai perasaan seorang ibu pasti kan ada perasaan yang pernah merasakan itu. Maksudnya Saya di sini menjadi saksi kakak cucu saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa.
mendapatkan hak. Bu Dewi, artinya di sini Bu Dewi itu mempertahankan hak asuh cucu ibu sendiri ya. Berarti mengakui kalau bahwasannya Mbak Weni itu sebenarnya juga salah atau gimana? Kalau maksudnya begini, yang namanya kelakuannya kan tidak baik sebetulnya ya, tidak membenarkan gitu ya. Tapi ada anak, ini yang perlu di, Dari bawah ya. ya. Itu dari saya. Kak Tiara sendiri yang tahu banget persis karena Kak Tiara pernah bekerja sama seorang Rezky Aditya gitu kan. Semua keterangan Kak Tiara ini disumpah secara akurat dengan Kak Tiara. Memang benar itu yang terjadi Kak Tiara? Memang benar terjadi apa yang saya katakan di ruang sidang itu emang banyak sesuai dengan yang saya lihat dan kenal. Tadi ceritain lagi kan kronologi waktu si Aura pergokin Rezky namanya. Yang salah kalau itu yang udah jangan dibahas di situ lagi. Tapi memang orang itu ada ya, bisa Orang dibilang itu ada, di antara hubungan mereka berdua. ada. Oke, Bang, agenda selanjutnya katanya masih saksi dari pihak Bu Weni ya. Dan Apa tadi sih? juga sempat mengajukan putusan orang. Ya, jadi tadi putusan selah itu kami hadirkan untuk memerintahkan kepada hakim jika dilakukan tes DNA. Ya, tapi karena itu hanya sebatas apa yang sudah kami sampaikan, maka selanjutnya tergantung hakim bagaimana dia menyikapi persoalan ini. Tapi kami juga sangat berkeyakinan bahwa terhadap apa yang kami inginkan itu harus dipenuhi. Mengapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk mentes DNA. Apabila hakim tidak melakukan tes DNA di dalam persoalan ini, maka sama saja hakim berupaya untuk mengurangi bukti-bukti yang ada di dalam perkara ini. Walaupun pertama dari awal ya Bang Ferry, pihak sana dari awal persidangan pihak sana sudah menolak tes DNA. Benar nggak sih Bang Ferry? Iya, dari awal memang mereka tidak. Alasannya karena apa? Bang? Kalau untuk alasannya saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang pasti mereka memang tidak. Dari awal memang mereka tidak mau untuk tes DNA. Atas dasar itu Bang Rusdi melakukan putusan selah untuk meminta lagi ke hakim untuk melakukan tes DNA. Ya, ya. Dengan harapan tes DNA itu kan nanti bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si pihak tergugat. Dia tergugat kan tadi nanya, Anda tahu dari mana kalau ini anaknya Kiki? Sebegitu Gitu, ya yakinnya. kan? Apa buktinya? Gitu loh. Masih belum mempercayai bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin kumpul pada satu tempat secara teratur dan berhari-hari, gitu. Masa kerjaannya cuma main catur selama itu? Nah, itu yang dia berusaha tadi untuk menonton. Apa buktinya? Dilihat nggak dengan mata kepala sendiri? Nah, bagi kami itu sebenarnya bisa dipatahkan apabila tes DNA-nya dilakukan. Hal mutlak itu yang harus dilakukan. Karena ketika kita tidak bisa melihat suatu kejadian, tentu penggunaan teknologi itu dapat digunakan untuk membantu pengungkapan suatu persoalan. Ya toh, dengan tes DNA umpamanya dia akan diketahui si A dan si B, orang nggak perlu lihat, orang nggak perlu ngintip, orang juga nggak perlu cari-cari tahu, udah bisa dipastikan ini kau punya hubungan darah ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang. Bang tadi sedikit Bang.